نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Atas izin dan taufiknya semata kita dapat dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini sebagai ibadah yang akan diterima di sisinya. Kemudian sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, kajian kita kali ini akan mengangkat tema tentang menjaga kemurnian akidah. Tema ini adalah tema yang sangat penting, mengingat akidah adalah pondasi agama. Agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya akidah yang sahihah. Bahkan amal saleh menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat bila tidak dibarengi dengan akidah yang sahihah. Itu semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya seperti di Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya ia beramal saleh dan tidak menyekutukan Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Kemudian di surat Az-Zumar ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh, kata Allah, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu bahwa jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tentu semua amalan-amalanmu akan terputus dan kamu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi amalan saleh apapun yang kita kerjakan, jika berangkat dari akidah yang batilah, akidah yang tidak benar, menjadi sesuatu yang tidak berguna sama sekali.
Kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla adalah bukti kalau akidah tidak lurus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan la in asyrakta, seandainya kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, maka amalmu akan terputus dan kamu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maksud dari akidah di sini adalah keimanan. Keimanan yang pasti kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan kepada rububiyahnya, keimanan kepada uluhiyahnya, keimanan kepada asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, keimanan kepada para malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada qadha dan qadar, keimanan kepada perkara-perkara gaib, keimanan kepada seluruh prinsip-prinsip penting dalam agama. Inilah akidah yang diyakini oleh 3 generasi manusia pertama. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka berangkat dari akidah yang seperti ini. Oleh karenanya ketika disebutkan kata akidah secara mutlak, maka yang dimaukan adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah itu menyangkut keimanan dan keyakinan. Ketika seseorang mengimani sesuatu dan meyakini sesuatu dan ternyata apa yang diimani dan diyakininya adalah batil, maka itulah yang disebut dengan akidah yang batilah. Dan ketika seseorang mengimani dan meyakini sesuatu dan ternyata yang diimani dan diyakininya adalah benar, maka itulah yang disebut dengan akidah sahihah, akidah yang benar. Jadi segala sesuatu berangkat dari akidah, menjadi landasan utama, hal yang paling penting dalam hidup untuk kita ketahui. Adapun perkara-perkara lainnya, maka sifatnya hanya cabang saja. Semuanya bercabang dari akidah itu. Yang menjadi penentunya adalah akidah. Bila akidahnya sahihah, maka yang lainnya akan mengikuti. Tapi kalau akidahnya akidah yang batilah, maka yang lainnya pun akan seperti itu. Terus bagaimana kita mengetahui akidah yang sahihah dari akidah yang batilah? Para ulama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya, telah menjelaskan dengan gamblang soal ini. Mereka mengatakan bahwa akidah yang sahihah itu adalah akidah yang sumbernya jelas, berasal dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari filsafat, bukan dari logika, bukan dari perasaan, bukan dari bisikan-bisikan yang tidak jelas, bukan dari mimpi-mimpi, karena ada sebagian orang yang menjadikan mimpi sebagai keyakinan. Ketika tidur kemudian mimpi sesuatu, itu dianggapnya sebagai sebuah keyakinan, wahyu. Ini yang mimpi, tapi ada juga yang dalam keadaan terjaga, dapat bisikan sesuatu. Dianggapnya ini bisikan dari Allah melalui malaikat, padahal dari setan. Nah, akidah yang benar itu adalah yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari itu. Semuanya ada di situ, di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma wa sifat, tentang para malaikat, tentang kitab-kitab Allah, tentang para rasul, tentang hari akhir, dan tentang hal-hal lainnya yang merupakan prinsip penting di dalam agama. Jadi yang pertama. Yang kedua, akidah yang sahihah itu adalah akidah yang melahirkan penerimaan, at-taslimu lillah,
wali rasulihi, penerimaan kepada Allah dan Rasulnya. Menerima segala sesuatu yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya perkara yang gaib atau menyangkut perkara-perkara yang gaib. Orang kalau disinggung soal perkara-perkara yang bisa dilihat secara kasat mata, banyak yang percaya, banyak yang meyakini. Tapi ketika berhubungan dengan hal-hal gaib yang datang hanya lewat informasi saja, maka terbagi dua keadaan manusia. Ada yang percaya, ada yang tidak. Sementara dalam perkara agama ini, tidak semuanya menyangkut hal-hal yang bisa dicerna secara nalar akal kita. Banyak perkara-perkara yang justru akal kita nggak bisa menjangkaunya, tapi itu diberitakan baik oleh Allah maupun oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan kita terhadap perkara-perkara tersebut, penerimaan kita terhadap perkara-perkara tersebut, ini menunjukkan akidah. Akidah yang sahihah sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk menampakkan penerimaan kepada segala hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, khususnya terkait perkara-perkara gaib. Dan sesungguhnya disinilah ujian orang-orang yang beriman. Soal sejauh mana keimanannya, yaitu ketika dihadapkan kepada perkara-perkara gaib, dihadapkan kepada perkara-perkara yang secara akal sulit untuk bisa dipahami. Kalau orang yang beriman, keyakinannya lurus, bersih, maka apapun itu, bila datang dari Allah, datang dari Rasul, mau masuk akal atau tidak, maka akan diterima, diimani, dijadikan sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah akidah. Dan begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya dulu, dan tak ada satupun di kalangan sahabat yang protes kepada Nabi. Mereka sangat tahu bahwa ini disampaikan oleh Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jaminan keselamatan kepada siapapun yang berpegang teguh kepada Quran dan taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat. Kitabullah dan sunnahku. Jadi keyakinan apapun, keimanan dalam hal apapun tidak boleh keluar dari aturan, bimbingan, penjelasan Quran dan sunnah. Maka akidah yang sahih sekali lagi adalah akidah yang sumbernya dari Quran dan sunnah. Akidah yang sahih adalah akidah yang mengajarkan kepada kita untuk menerima setiap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, khususnya terkait perkara-perkara gaib. Yang ketiga, akidah yang sahih adalah akidah yang jelas, gamblang. Jelas dan gamblang. Tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak ada kontradiktif, baik dalam hal teks maupun dalam hal makna. Teksnya sama, maknanya sama, gamblang, jelas. Kenapa? Karena akidah yang sahihah sumbernya dari Quran dan sunnah. Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya datang dari selain Allah Azza wa Jalla, niscaya akan didapati di dalamnya banyak perselisihan. Apa yang dulu diyakini oleh para sahabat hingga saat ini tetap utuh seperti itu. Kalau dulu para sahabat mengatakan bahwa amal termasuk bagian dari iman, maka sampai sekarang pun amal tetap masuk dalam bagian iman. Kalau dulu para salaf meyakini bahwa kufrun kufron,
kekufuran itu ada dua, kufrun asghar dan kufrun akbar, maka sampai sekarang pun dalam akidah yang sahihah diajarkan kalau kekufuran itu ada dua, kufrun asghar dan kufrun akbar. Jelas, gamblang, nggak ada pertentangan. Kalau dulu dikatakan merah, maka sampai sekarang pun tetap merah. Itulah akidah yang sahihah. Akidah yang sahihah adalah akidah yang datang secara turun-temurun dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dinukil oleh para ulama setelahnya hingga sampai ke kita. Semuanya terlampir, semuanya tercatat, semuanya terriwayatkan, ada. Itulah akidah yang sahihah, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sengaja dimunculkan di zaman sekarang ini karena mengikuti perkembangan zaman. Akidah yang sahihah itu adalah akidah yang sudah lama, akidah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu hingga kemudian turun temurun dibukukan, termaktub dalam kitab-kitab para ulama. Mudah bagi kita untuk mengetahuinya dan mempelajarinya. Gamblang, jelas. Ini akidah yang sahihah. Jadi kalau dicari rujukannya itu ada. Kemudian yang berikutnya, akidah yang sahihah adalah akidah yang mencocoki fitrah. Mencocoki fitrah, fitrah yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitrat Allah, itulah fitrah Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah itu kepada manusia. Akidah yang sahihah adalah akidah yang bisa diterima secara fitrah oleh semua manusia. Nggak akan ada yang mengingkarinya. Karena pada dasarnya fitrah manusia itu dalam keadaan lurus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di atas fitrah. Secara fitrah menerima, ya, mengakui, mengimani, meyakini segala hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan fitrah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya akidah yang sahihah adalah akidah yang tetap utuh, akidah yang tetap utuh, tetap kokoh meskipun melewati beberapa masa dan zaman. La tataghayyar bi taghayyuriz zaman. Enggak berubah dengan adanya perubahan zaman. Ini menandakan bahwa akidah itu memang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan buatan manusia, bukan karangan seseorang. Keasliannya tetap terjaga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra dan kami pula lah yang menjaganya. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Hadis itu akan tetap terjaga sampai hari kiamat nanti. Oleh karenanya segala keyakinan, segala keimanan yang diajarkan di dalam keduanya akan tetap utuh sampai kapanpun, meskipun melewati beberapa zaman dan masa, nggak berubah. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akidah yang sahihah adalah akidah yang secara sanad itu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena teriwayatkan dengan jelas dalam kitab-kitab hadis. Dan ahlus sunnah pada dasarnya adalah ahlul hadis. Oleh karenanya ada kitab karya Imam As-Sabuni Abu Uthman rahimahullahu taala, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidah para salaf dan ahlul hadis, sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, akidah as-sahihah adalah akidah yang sesuai dengan akal sehat,
sesuai dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan akal. Akal yang kita miliki itu sifatnya mengikuti, bukan mengakali. Karena seperti yang disinggung tadi, tidak semua hal yang berhubungan dengan urusan agama itu bisa dipahami secara. Ada perkara-perkara di mana kewajiban akal adalah mengikutinya. Kenapa? Karena nggak bisa menjangkaunya. Akal yang kita miliki sifatnya terbatas. Sama persis dengan mata, sama persis dengan pendengaran kita. Sifatnya terbatas. Hanya melihat sesuatu yang ada di depan, hanya mendengar sesuatu yang memang terdengar. Akal pun sama, hanya mampu menjangkau sesuatu yang memang terjangkau olehnya. Urusan agama ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka kewajibannya adalah menerima. Dan akidah yang sahihah tidak akan pernah bertolak belakang dengan akal, akan selalu sesuai dengan akal. Kalaupun tidak sesuai, maka yang salah bukan akidahnya, tapi akalnya yang tidak sehat. Sebab akal yang sehat tidak akan seperti itu. Akal yang sehat akan menerima bahwa kemampuannya memang sampai di situ, gak bisa menjangkau. Yang menciptakan akal, siapa yang menciptakan akal? Allah Azza wa Jalla. Kalau akal mampu menjangkau yang menciptakannya, maka untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan akal? Gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Oleh karenanya, akidah yang sahihah sekali lagi adalah akidah yang cocok sesuai dengan akal yang salimah, akal yang sehat. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa akidah yang sahihah adalah akidah yang syumuliyah, komprehensif, menyeluruh, meliputi segala urusan kehidupan. Akidah yang sahih menjangkau segala hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kemudian selain itu, kata para ulama, akidah yang sahihah juga akidah yang selalu memiliki ciri wasatiyah, pertengahan. Itulah diantara beberapa gambaran sederhana tentang akidah yang sahihah. Penting bagi kita di zaman sekarang ini membekali diri dengan akidah yang sahihah, karena banyak sekali propaganda, upaya-upaya penyesatan menjauhkan umat Islam dari akidah yang sahihah. Ada istilah toleransi diangkat, ada juga istilah kearifan lokal, keberagaman, pluralisme, liberalisme, banyak hal yang itu sangat membahayakan akidah umat. Dan ini terus diupayakan. Kita sebagai umat Islam jangan sampai lalai. Kita sebagai umat Islam harus punya semangat untuk membentengi diri terlebih dahulu dengan akidah yang sahihah, kemudian keluarga, anak-anak, masyarakat, lingkungan sekitar. Hati-hati bahwa saat ini upaya-upaya menjauhkan umat dari akidah yang benar itu sangat gencar disebarluaskan. Kalau ditanya seberapa penting kita membekali diri dengan akidah yang sahihah, maka para ulama juga telah memberitahukan kepada kita soal ini, agar kita mengerti betul bahwa kebutuhan kita kepada akidah yang sahihah ini sebagai kebutuhan yang primer, kebutuhan yang serius, kebutuhan yang tidak boleh diabaikan, kebutuhan yang sifatnya segera, nggak bisa ditunda-tunda. Karena akidah seperti yang tadi kita sampaikan adalah pondasi agama.
Hukum-hukum yang berhubungan dengan syariat lainnya itu cabang. Cabang yang berangkat dari pondasi ini, dari akidah ini. Oleh karenanya dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Yang beliau lakukan adalah penanaman akidah. Beliau ajarkan kepada para sahabat akidah yang sahihah. Beliau tanamkan akidah tersebut dalam hati-hati para sahabat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang begitu nampak penerimaannya terhadap syariat, begitu giat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya nilai akidah. Para ulama juga mengatakan bahwa tashihul akidah, pembenahan akidah dan penanaman akidah adalah kunci dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Gak ada satupun dari Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, melainkan hal pertama yang dimulai oleh Rasul itu ketika berdakwah di hadapan umatnya adalah soal akidah. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Anbiya kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan telah kami wahyukan kepada rasul itu agar apa? Agar menyatakan la ilaha illa ana fa'budun, menyatakan di hadapan umatnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, fa'budun, maka beribadahlah kalian semua kepadaku. Nah, kalau akidah benar, maka salahat sairul umur, semua perkara, semua urusan akan menjadi benar. Perilaku, akhlak, ya, akan menjadi baik, karena baiknya akhlak gambaran daripada baiknya akidah. Akhlak yang tergambar baik di hadapan manusia ketika tidak berangkat dari akidah yang sahihah itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Soal perilaku, soal sikap, sopan santun, tata krama, non-muslim banyak yang keadaannya seperti itu. Orang-orang munafik juga nggak sedikit seperti itu. Tapi ketika akidah mereka rusak, ketika akidah mereka batil, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berguna, gak bermanfaat sama sekali. Kafir walaupun baik. Maka jangan sampai ada kalimat yang terlontar dari kita kaum muslimin merendahkan umat Islam kemudian mengangkat orang-orang kafir. Umat Islam gak ada akhlaknya, tukang bohong, tukang ini. Lihat orang-orang kafir, Masya Allah, mereka kafir tapi jujur, tapi ini. Sekalipun faktanya memang betul seperti itu, tetaplah umat Islam di atas kaum kufar, orang-orang kafir. Namun demikian, tentu fenomena yang seperti ini menjadi koreksi tersendiri bagi umat Islam. Ada hal yang salah, ada hal yang perlu untuk diluruskan dalam diri umat Islam. Apa diantaranya? Akidah. Bisa jadi akhlak seperti pembohong, pencuri, perampok dan lain sebagainya itu diakibatkan oleh karena tidak berjalan di atas akidah yang lurus. Maka benahi akidah. Pelajari akidah yang sahihah. Ini akan melahirkan perilaku yang baik. Nah, sudah ada? Sudah ada belum? Kurang 1 menit? 10. Masya Allah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ilmu akidah min asyrafil ulum, termasuk ilmu yang paling mulia. Termasuk ilmu yang paling mulia. Mempelajari ilmu ini tidak ada batas akhirnya. Gak ada istilah kedaluarsa.
Ilmu akidah adalah ilmu yang terus kita butuhkan, penting, karena berhubungan dengan kehidupan kita. Ilmu akidah itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antaranya meliputi satu, al-ilmu bima yastahiqquhu Allah Ta'ala Rabbul Alamin min sifatil kamal wal jalal. Ilmu yang mempelajari tentang hak-hak Allah Rabbul Alamin, ilmu yang berhubungan dengan hak-hak Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu akidah adalah ilmu yang mengajarkan tentang apa yang menjadi kewajiban hamba. Yang ketiga, ilmu akidah adalah ilmu yang mengajarkan tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, ilmu akidah ilmu yang mengajarkan tentang ahwal al-yaumil akhir, keadaan-keadaan yang terjadi pada hari akhir. Ilmu akidah ilmu yang mengajarkan dan memberitahukan soal al-jannah wan nar, surga dan neraka. Dan ilmu akidah adalah ilmu yang melindungi kita dari al-inhiraf, dari penyimpangan dan dari kesesatan secara umum. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu akidah. Baik, insyaallah untuk kita jeda dulu. Insyaallah nanti kita lanjut kembali. Sudah saatnya masuk waktu maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin.